Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat ya. Semoga sehat selalu dan semangat. Hari ini anak-anak kita akan melanjutkan apa yang sudah kita catat kemarin terkait dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya. Jadi, pertidaksamaan linier itu berarti nanti kita akan menggunakan tandanya. Tandanya itu adalah tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan. Oke, pakai tanda ini anak-anak. Karena bentuknya linier, maka nanti X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Apa yang kita lakukan? Yang pertama-tama yang kita lakukan anak-anak, kita punya fungsi sasaran dan fungsi kendala. Fungsi sasaran ini adalah fungsi tujuan, fungsi objektif, tujuan dari persoalan kita. Kita mau ngapain? Ya. Kemudian kendala di sini adalah batasan-batasan. Batasan-batasan yang membuat fungsi itu terbatas pada nilai-nilai tertentu. Sehingga dari fungsi sasaran dan fungsi kendala ini kita akan mendapatkan nilai optimasinya, nilai maksimum atau minimumnya, sehingga kita dapat menafsirkan nilai tersebut. Ya anak, ini sebetulnya tema ini adalah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari kalau kalian mengamati sebetulnya. Ya, karena insya Allah ilmu itu ketika dia berguna, bermanfaat bagi masyarakat, dan ketika kita mempelajarinya dan mengamalkannya dan menyebarkannya, maka kita dapat pahala. Oke anak-anak, lanjut ya berikutnya. Kalau kita berbicara tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita punya bentuk 4 ini. Ini adalah dia lebih besar sama dengan, ini lebih kecil sama dengan, ini lebih besar, ini lebih kecil. Tahu bedanya lebih besar dan lebih kecil bagaimana? Tandanya itu kan begini sama begini nak ya. Udah, tarik garis saja di sini. Nah, ini huruf apa ini? Huruf B. Kalau huruf B berarti tanda seperti ini lebih besar. Kalau ini tarik garis ini, huruf apa ini? Huruf K, berarti ini lebih kecil. Kalau ini berarti lebih apa yuk? Tarik garis ini, lebih besar. Sama dengan ya, ada seretnya di bawah ini. Ini lebih kecil sama dengan, oke? Ini lebih besar ya, ini lebih kecil. Jadi begitu saja sebetulnya. Tentunya ketika kita hendak menyelesaikan persoalan-persoalan pertidaksamaan ini, maka kita membutuhkan bentuk-bentuk grafik anak-anak. Nanti kita akan bermain-main dengan grafik, oke? Lanjut. Nah, sekarang ini contohnya. Saya punya tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 3x plus 4y lebih kecil sama dengan 24 ini jawabannya. Kok bisa jawabannya ini? Nah, kita coba anak-anak, kita buktikan bahwa emang jawabannya itu ya. Kita buktikan. Oke. Kita lihat pertidaksamaannya adalah 3x plus 4y lebih kecil sama dengan 24. Kita tulis ya. 3x plus 4y lebih kecil sama dengan 24. Pertama-tama yang harus kita lakukan anak-anak, kita bikin persamaannya dulu. Kita jadikan dia sama dengan dulu. 3x ditambah 4y sama dengan 24. Oke, kemarin kan begitu caranya. Kemudian kita tentukan pembuat nolnya. Kita masukkan x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya saya masukkan sama dengan 0, berarti ini jadi apa anak-anak? 3 dikali 0 ditambah 4y sama dengan 24. Ini ya. Berarti 3 kali 0 itu 0 kan? Ditambah 4y sama dengan 24. Berarti y tok sama dengan 4y kan artinya 4 kali y. 0 kan hilang ya. Kalau 4 kali y perkalian ketika pindah ruas dia jadi pembagian. Berarti 24 dibagi 4. Hasilnya y-nya adalah 24 bagi 4, 6. Sehingga sini kita punya titik koordinatnya x-nya 0, y-nya 6. Berarti 0,6. Begitu. Nah. Oke, sehingga kalau kita tarik garis, x-nya 0, y-nya 6. X, sumbu x yang ini. Oke, sumbu x 0. Ini, di sini 0. Ini 0, ini 1, ini 2. Kan begitu Tanak ya. Y-nya 6. Y-nya 6 naik ke atas 6. Berarti titiknya 0,6 itu di sini. Paham tak? Paham tuh? Paham nah insya Allah. Oke. Kemudian kita cari yang y anak-anak. Tadi kan x-nya sudah kita nolkan ya. Sekarang ya y-nya kita nolkan. Yuk, y-nya dinolkan. Yuk, berarti kita masukkan ke sini 3x
X-nya diem ditambah, Y-nya dinolkan, 4 dikali 0 sama dengan 24. 3X ditambah 4 kali 0, 0 ya, nggak usah saya tulis ya, sama dengan 24. Berarti X-nya apa, nak? X-nya adalah 24 dibagi 3. Berapa 24 dibagi 3? Hasilnya adalah 8. Sehingga titik koordinatnya, ingat titik koordinat itu adalah pasangannya X, Y, jangan dibalik. X-nya yang ini, nak. Y-nya yang ini, berarti 8,0. 8,0 begini. X-nya 8, Y-nya 0. Mana X8? Ini di sini. Y-nya 0, dia tidak bergerak. 8,0 itu di sini titiknya. Nah, dari titik 0,6 ke 8,0 ini anak-anak kita tarik garis. Nah, ini garisnya. Dan ternyata garis biru ini itu adalah persamaan. Persamaan apa? Persamaan dari 3X ditambah 4Y sama dengan 24. Pertanyaannya kan 3X plus 4Y lebih kecil sama dengan 24, anak-anak. Nah, garis ini itu sama dengan, garis ini ternyata membagi dua daerah. Satu daerah sebelah sana, yang kedua daerah sebelah sini. Kalau lebih kecil berarti daerah yang mendekati 0,0. Coba dilihat. Daerah yang ini, ya saya kasih daerah 1 ya gitu aja. Segini aja daerah yang ini sama daerah yang di bawahnya. Mana yang mendekati 0,0, nak? Yang mendekati 0,0 tiba 0 adalah yang sini. Ini kan 0,0-nya di sini. Berarti himpunan penyelesaiannya daerahnya itu adalah ini. Berarti daerah ini bisa saya tulis 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 24. Yang biru ini, nah. Yang bukan daerahnya diarsir. Nah, arsir itu kurang panjang ini ya. Diarsir, dia bukan daerahnya. Ingat-ingat ya, kalau dia lebih kecil, maka daerahnya adalah mendekati titik 0,0. Selesai. Bisa ya? Bisa, insya Allah begitu. Lanjut. Nah, sekarang kalau ini bagaimana? Kita punya 3X dikurangi 2Y lebih besar sama dengan 12. Ya, kita tulis dulu di sini ya. 3X dikurangi 2Y lebih besar sama dengan 12. Jadikan persamaan dulu. 3X min 2Y sama dengan 12. Oke, kita masukkan pembuat nolnya. Kalau X-nya saya masukkan 0. Jadi gimana ini? 3 dikali 0 dikurangi 2Y sama dengan 12. 3 dikali 0 itu 0. Min 2Y tetap min 2Y sama dengan 12. 0-nya hilang ya. Berarti min 2Y sama dengan 12. Y sama dengan, jangan lupa ini perkalian ya. Perkalian kalau ada bilangan negatif pindah. Karena dia perkalian, min-nya nggak hilang. Karena dia perkalian, maka pindahannya jadi bagi 12 per min 2. Min 2-nya nggak hilang. Oke, berarti Y-nya berapa? Min 6. Berarti titik koordinatnya X, Y, X-nya 0, Y-nya min 6. 0, min 6. X-nya 0, Y-nya min 6. X-nya 0, ini Y-nya min 6. Turun ke bawah sebanyak min 6. Jadi titiknya ini. Ini. Oke. Lanjut, ini X-nya sama dengan 0 sudah. Sekarang kalau X-nya, Y-nya sekarang, Y-nya sama dengan 0 gimana? Yuk kita masukkan ke sini. 3 dikali, bentar. Ini kursornya kok hilang ini ya. Bentar ya. Saya tak ganti pena saja. Pena hitam biar kelihatan. Nah ya. Kemudian, gimana yuk? 3 dikali X dikurangi 2, Y-nya diganti 0 sama dengan 12. Oke, 3X min 2 kali 0, 0 nggak usah tulis ya, sama dengan 12. Maka X-nya adalah 12 dibagi 3. Oke, apa artinya 12 dibagi 3? Di hasilnya adalah 4. Berarti titik koordinatnya jangan lupa X, Y. X-nya dulu anak-anak, X-nya dulu 4. Y-nya 0, berarti 4,0. Oke, kita tulis sini 4,0 ini. Sehingga X-nya 4, Y-nya 0. Mana X4 ini? Y-nya 0, tidak bergerak, dia tetap di sini. Kemudian ini kita garis. Nah, garis ini, garis yang garis hitam ini itu adalah 3X min 2Y sama dengan 12. Ternyata pertanyaannya adalah 3X min 2Y
lebih besar sama dengan 12, dia lebih besar. Kalau lebih besar berarti menjauhi 0,0. Nah, kalau kita lihat daerahnya, ternyata daerahnya ada daerah yang sini, ada daerah yang sana, kan begitu ya? Yang mendekati 0,0 kan yang ini, nak. Tapi dia kan lebih besar. Kalau lebih besar katanya menjauhi, berarti daerahnya yang ini, yang biru ini, yang menjauhi 0,0. Berarti daerah yang biru ini adalah 3x min 2y lebih besar sama dengan 12. Oke? Bisa ya? Bisa. Ini masih satu persamaan, anak-anak. Nanti kita akan mendapati kita punya 2 persamaan. Nah, seperti contoh berikut. Nah, ini 2 persamaan, nak. Maaf, 2 pertidaksamaan. Ini juga, sebentar. Ya, masih satu ini ya. Contohnya ini. Ya, kalau 2 persamaan gimana ya? Sama-sama. Sama, anak. Kita cari, biar kita cari. Ya, satu-satu ya. Kita coba dulu. Ini 5x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 15. Kita tulis sini 5x ditambah 3y lebih kecil dari 15. Oke. Berarti kita cari persamaannya dulu. 5x ditambah 3y sama dengan 15. Oke, kita masukkan pembuat nolnya. Kalau x-nya saya masukkan 0, jadi gimana? 5 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 15. Ini 0 ya. Berarti tinggal 3y doang sama dengan 15. Berarti y-nya berapa, nak? 15 bagi 3, hasilnya 5. Titiknya adalah 0,5. Mana 0,5? X-nya 0. Y-nya 5. Berarti di sini, nak. Ini. 0,5 di sini. Oke. Sekarang Y-nya yang 0, nak. Kalau Y-nya kita nolkan, yuk. Gimana ini? 5 dikali X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 15. Oke. 5X sama dengan 15. Maka X-nya sama dengan 3. Berarti titiknya adalah X, Y. 3,0. Oke, mana 3,0? X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0 ini. Dari 3,0 ini sama 0,5 ini kita tarik garis. Garisnya adalah ini. Garis hitam ini itu adalah 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Oke, karena di sini lebih kecil. Kalau lebih kecil tadi mendekati 0,0 kan, nak? Berarti yang ini kan daerahnya. Yang ini daerahnya, yang bukan daerahnya kita arsir. Nah, ini bukan daerahnya nih. Nah, gini. Kita arsir. Agak saya panjangkan arsirannya biar kelihatan, oke? Nah, gini anak-anak. Oke, lanjut. Sekarang persamaan pertidaksamaan yang kedua yang ini. X ditambah 2Y lebih kecil dari 6. Yuk, kita lakukan. X ditambah 2Y lebih kecil dari sama dengan 6. Kita jadikan persamaan dulu. X ditambah 2Y sama dengan 6. Yuk, kalau X-nya saya masukkan 0. Berarti gimana ini? 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Oke, 0 tambah 2Y tetap 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya adalah 3. Oke, titiknya adalah 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 0 di sini, Y-nya 3 di sini. Nah, ini titiknya. Lanjut, ini kan X sama dengan 0 ya. Sekarang Y-nya yang 0, anak-anak. Biar gak gandeng, saya kasih garis. Biar kamu nulisnya gak bingung ya. Oke, Y sama dengan 0, kita masukkan Y-nya 0. Berarti hasilnya adalah X-nya diem ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. Ya, X ditambah, ini 0 ya, sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6. Oke, berarti titiknya adalah X-nya 6, Y-nya 0. 6,0. Nah, gini. X-nya 6, mana X-nya 6? Ini X-nya 6, Y-nya 0, dia tidak bergerak, dia di sini. Dari titik ini ke titik ini kita tarik garis. Sret, ini garisnya. Berarti garis ini itu adalah X ditambah 2Y sama dengan 6. Begitu. Garis yang ini. Oke, sekarang kita lihat ternyata dia lebih kecil kan? Ya. Kalau lebih kecil berarti daerahnya adalah yang mendekati 0,0. Nah, kalau kita lihat garis ini ternyata dia membagi dua bagian daerah. Daerah yang bawah dengan daerah yang atas. Ternyata daerah yang bawah yang mendekati 0,0 kan? Berarti ini daerahnya anak-anak. Yang bukan yang mana? Yang atas, yang bukan. Jadi yang atas saya arsir. Nah, begini. Oke? Sehingga perpotongan antara arsirannya garis 1 dengan garis 2 itu daerah birunya, anak-anak.
Ini adalah himpunan penyelesaiannya dengan titik-titik optimasi di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nanti kita cari dia optimal di sebelah mana. Jelas ya? Jelas. Oke? Terima kasih anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan ditulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.